Halo Sobat Farmakes, selamat datang di Farmakes episode 1. Sebelumnya kita perkenalan dulu, aku Olivia Alfirliani. Aku Melisa Tristia Chandani yang akan memandu podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh, tentunya sangat berprestasi di bidang akademik. Selain itu, mereka juga membawa piala. Kalian penasaran nggak siapa tamunya? Mari kita sambut tamu kali ini. Yeay! Halo Kak, selamat datang. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak, namanya siapa, dari semester berapa nih, kakak-kakaknya cantik banget hari ini. Dari aku dulu. Halo, nama aku Intan. Aku dari kelas 6E. Halo Kak Intan. Aku Anissa Zahra dari kelas 6. Halo Kak Nisa. Aku dari dari kampus. Halo Kak. Sebelumnya pengalaman lomba apa yang pernah kakak ikutin sih selain KTI? Oh, enggak ada sih. Baru pertama kali ini. Kalau aku pas ini ikut KTI yang kedua, cuman yang pertama kurang beruntung, terus dikasih kesempatan untuk ikut KTI sekarang. Kalau aku sama juga sih kayak Dwi, belum pernah ikut lomba menang. Boleh gimana sih Kak buat tertarik ikut lomba KT ini? Kalau aku iya. Iya, berdua ya, belajar sama dia. Terus kalau kan juga orang. Tapi tertarik. Tertarik sih karena topik yang kita ambil juga baru banget kita pelajarin di semester lalu gitu. Jadi kita mau coba untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran kita ke hari ini. Nah, untuk topik KTI-nya itu tentang apa sih Kak? Dan kenapa pilih topik itu buat dijadiin lomba? Topiknya itu tentang pemanfaatan studi molekuler docking untuk teman-teman farmasi yang udah tahu. Terus kita itu fokus penelitiannya itu ke penyakit HIV, karena yang kayak kita tahu obat untuk HIV ini kan masih terbatas banget. Dan kita nyari potensi dari tanaman yang sekiranya bisa dikembangkan menjadi obat HIV. Boleh nggak Kak cerita sedikit pengalaman Kakak ikut KT ini dari proses penulisan, terus risetnya, sampai revisinya gitu. Maksud saya pertama hampir bisa dimensi obat dari si penyakitnya. Jadi kita nyari datanya dulu, kemudian baru tanamannya juga. Oke. Itu sama Pengertiannya kita kerjain bareng-bareng sih. Paling pas selama penulisan itu kita ada kendala di terkait waktu karena mepet, karena pengerjaan itu pas waktu kita lagi kuliah juga. terus kan ada bisa selesai ya. Iya. Nah, kan kakak kan anak farmasi banget nih ya. Anak ini kan semuanya anak farmasi. Terus tantangan apa sih yang paling kerasa banget saat nulis ilmiah itu? Tantangannya gitu sebagai anak farmasi itu apa? Kalau yang pas itu kan si pembukaan KTI-nya itu pas technical meeting kan kita dari technical meeting ke si pengumpulan karyanya itu dikasih waktu seminggu, dan itu tuh pas kita lagi minggu tenang mau ke UAS ya, jadinya tuh itu waktu pengajarnya mepet banget, kita buru-buru biar bisa cepat selesai dalam waktu 1 minggu itu di situ, karena kita mau ujian juga kan. Di situ sih tantangannya. Tapi hasil gitu ya, nggak bisa gitu waktunya. Kan kakak-kakaknya kan ada yang diajak sama kanisanya, itu ada nggak sih waktu di tengah jalan kayak mau udahan aja atau udah kamu aja ngerjain gitu? Ada nggak Kak? Apa lanjut gitu? Lanjut. Lanjut aja. Paling kalau dari aku tuh pas kita tuh kan kita persiapan tuh mau KTI, terus kan ada presentasi online dulu, dan belum bentar itu presentasi online, dan itu kan kita enggak sih, sebelumnya tuh dari pas technical meeting itu mental kita udah lumayan agak down, takut karena melihat itu tuh banyak dari kampus luar, bahkan UGM, UNS yang kita yakin banget ini kayaknya nggak bisa kayak gitu, tapi ya coba aja gitu. Kita coba dulu. Iya, terus pas presentasi online juga persiapan anak-anak yang dari luar kampus itu udah lebih matang gitu dari cara mereka presentasinya, mungkin karena mereka juga udah sering kayak ikut lomba kayak gini gitu, jadi kita agak minder sih.
makanya iya pesimis banget. Tapi dari waktu pas kan ngerasa pesimis, minder gitu, itu yang bikin semangat buat lanjut atau buat menjadi pemenang gitu? Ini kita kemudian Iya gitu. dan karena udah terlanjur mulai ya masa kita berhenti di tengah jalan kan, jadi ya udah kita lanjutin aja, kita coba walaupun nanti akhirnya nggak menang ataupun kalah ya udah, yang penting kan pengalamannya yang kita dapat kan. Tapi hasilnya maksudnya Ya. Alhamdulillah ya sih. Terus menurut kakak-kakak ini potensi dari ilmu farmasi itu penting nggak buat dijadiin bahan karya ilmiah? Kalau kita sebagai anak farmasi ya, untuk pengembangan karya ilmiah itu menurut aku penting banget, karena ilmu kesehatan kan selalu berkembang ya, dan proses adaptasi penyakit atau segala macam tuh kita perlu penanganannya dan cari tahu solusinya gitu. Jadi penelitian tuh harus terus berkembang sih. waktu presentasi sidang tuh grogi nggak sih Kak, atau kayak titik biar apa sih apa namanya, gimana Kakak caranya biar tenang waktu presentasi? Kalau yang pas itu pas presentasi offline itu tuh kita bertiga lah ya grogi kan, apalagi awalnya dia dulu ya sendiri tuh iya dia grogi, tapinya ya berusaha untuk ngilangin groginya itu kan, jadi kayak udah ngapalin materi yang buat kita sampein di depan juri. Jadinya juga pas kita tampil buat maju ngepresentasiin juga bakalan hilang juga sih groginya, karena kan kita fokus buat ngepresentasiin materi kita kan, gitu sih, bukan fokus ke materinya. Ada tips and triknya nggak Buat penonton yang mau ikut mau lomba gitu, lomba mereka karya ngilangin rasa groginya gitu? tips and triknya? Kalau ngilangin rasa grogi itu, kita juga karena kemarin pertama kali ya ikut lomba, Pasti grogi. iya grogi banget. Dan cara ngatasinnya kalau dari aku sendiri tuh ngelihat mata audiensnya aja sih, dan kita yakin sama materi yang kita sampein gitu. Jadi kita nggak takut salah, jadi apa yang kita sampein itu meyakinkan juga dan emang benar gitu. Kalau dari pengalaman kakak-kakak nih ya, pelajaran apa yang kakak dapat after ikut lomba KTI? Kalau aku sih kayak pengalamannya kan terbatas ya, jadi kayak nambah ilmu juga, nambah gimana cara riset data, terus belajar biar makin pede presentasi di pertemuan. Kalau dari kakak-kakak ada nggak saran buat teman-teman yang mau ikut KTI itu mereka harus mulai dari mana? Kalau metode lomba KTI itu sebenarnya karena kita akan nyari tahu ya, listing gitu. Modal awalnya tuh rasa penasaran dulu sih, kalian harus pengen tahu dulu nih, ada rasa penasaran gimana sih cara nyembuhin, kayak kita kalau di kita HIV, gimana sih cara nyembuhin HIV, apa sih reseptor yang bisa dijadikan target untuk penyembuhan HIV itu. Terus juga cari potensi-potensi dari, misalnya kalau dari kita kan tanaman gitu ya, cari potensi dari tanaman-tanaman tersebut yang bisa dikembangkan di video KTP. Sebelumnya kakak boleh minum dulu nggak? Minum dulu, biar relax aja dulu buat mengikuti selanjutnya. Ya, diminum kak, dimakan juga. Ya, dimakan juga kak dulu. Nggak apa-apa kak, dimakan dulu biar relax lagi nanti bagi jawab pertanyaannya. Nah, jadi ini teman-teman pengalaman dari kakak-kakak yang telah mengikuti lomba KTI dan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh kakak-kakak semua. Mantap bukan? Nah, selanjutnya kita mau masuk di segmen Benar atau Salah. Untuk pertanyaannya tuh mau dari farmasi dulu apa umum dulu nih kakak-kakak? Umum aja. Oh, dari yang umumnya. Simak baik-baik ya kak. Untuk kakak-kakak, jadi nanti untuk pertanyaannya kalau yang benar itu angkat tangan kanan, kalau yang salah itu angkat tangan kiri. Pertanyaan pertama, matahari itu planet atau bukan? 1, 2, 3. Bukan. Betul teman-teman, jadi matahari itu bintang ya, bukan planet.
Nah, untuk pertanyaan kedua ini tentang farmasi nih kakak-kakak. Aku nanya, antibiotik itu efektif nggak sih untuk mengobati infeksi virus seperti flu? Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, betul sekali teman-teman. Kenapa salah? Karena antibiotik itu hanya untuk infeksi bakteri, bukan virus. Lanjut pertanyaan ketiga. Bahasa resmi Brazil adalah Spanyol. Betul apa salah? Salah. Ya, betul teman-teman. Jadi yang benar adalah Portugis ya. Selanjutnya pertanyaan keempat nih teman-teman. Aku mau nanya, paracetamol itu digunakan untuk menurunkan demam. Benar atau salah? Benar. Ya, betul. Kadang juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri ya teman-teman. Lanjut pertanyaan kelima. Jantung manusia punya 3 bilik. Benar apa salah? 1, 2, 3. Salah. Ya, betul. Karena ada 4. 2 bilik, 2 serambi. Iya. Dan selanjutnya, vitamin C itu bisa mencegah semua jenis penyakit. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Ya, betul sekali. Karena vitamin C itu hanya bisa untuk membantu daya tahan tubuh manusia, tapi bukan untuk obat segala penyakit. Selanjutnya pertanyaan ketujuh. Kucing adalah hewan herbivora. Benar apa salah? 1, 2, 3. Iya, karena kucing itu karnivora sejati, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan ke-8 nih. Obat sirup itu selalu bisa lebih cepat dibandingkan obat tablet. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, betul sekali teman-teman, karena obat sirup itu bentuknya cair, jadi dia lebih cepat untuk masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, tumbuhan menghasilkan oksigen lewat fotosintesis. Benar atau salah? 1, 2, 3. Nah, Terus juga yang satu lagi pertanyaannya, itu vaksin bekerja dengan cara memasuki virus aktif ke dalam tubuh. Itu benar atau salah sih kakak? 1, 2, 3. Ya betul, karena umumnya vaksin ini lebih berisi untuk melemahkan virus, terus dimatikan atau hanya bagian tertentu dari virus. selanjutnya, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Selanjutnya, obat generik lebih rendah kualitas dibanding obat paten. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Iya betul. Kadang kan orang-orang terkecoh nih lebih suka beli obat paten dibandingkan obat generiknya. Padahal kualitasnya itu setara karena kandungan zat aktifnya sama, hanya beda merek dan harganya. Pertanyaan terakhir, NASA adalah badan antariksa Jepang atau bukan? 1, 2, 3. Salah. Ya, jadi NASA itu dari Amerika ya, yang Jepang itu JAXA. Apa? Jaksa. JAXA. Oh iya Kak. Nah, itu dia segmen terakhir dari Farmakes kali ini. Terima kasih kepada Kak Intan, Kak Anissa, dan Kak Dwi yang telah bersedia hadir di Farmakes kita hari ini. Oke Sobat Farmakes, jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun HMJ FKKWDH untuk mengikuti episode-episode berikutnya. See you! Jadi kalau matahari itu binatang. Tadi ngomongnya menang bukan benar. Menang, Ah, udah kayak gitu. Spanyol, betul apa benar? Yes, jawabannya yes. Benar ya apa? Betul sama benar. 2 bilik, 2 sarabi. Selamat datang di Farmaset